Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi ke rutinitas sehari-hari ya. Sebelumnya aku mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen ya, yang selalu dukung aku sampai aku di follower 10.000 ini ya. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas segera oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dilimpahkan banyak rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah. Nah, ini lanjut ya teman-teman. Pertama, ini aku mau cuci baju dulu karena pekerjaan yang bisa disambi itu seperti biasa adalah cuci baju. Teman-teman gimana nih, udah nyuci baju belum? Dan kebetulan juga kan cuacanya tuh lagi panas banget. Biasanya tuh kalau nyuci baju habis dikeringin di mesin cuci palingan 3 jam itu udah kering ya teman-teman, walaupun nggak kena sinar matahari secara langsung. Dan lanjut, ini aku mau masak tahu telur balado ya. Ini minyaknya jangan salva kalau berbusa kayak gini karena sebelumnya itu dipakai buat goreng telur ya teman-teman. Nah, ini udah selesai, tahunya aku goreng. Terus lanjut, ini kok aku juga mau ceplok telur ya, sekitar 5 teluran gitu. Ini tuh biasanya aku pakai buat sarapan pagi sama sore ya teman-teman. Kalau malam itu misal pengen makan apa tinggal beli aja gitu ya. Dan alhamdulillah aku sama suami itu juga nggak neko-neko ya, kayak nggak pilih-pilih makanan gitu kan. Jadi seadanya aja, kayak dibikin apa gitu. Yang penting rasanya enak itu kita udah pasti ngabisin ya. Kalau mau itu barulah kita belikan. Misal dia nggak mau makan yang dimasak, apalagi ini balado ya, ini otomatis kita beli di luar, kayak beli bakso atau beli rawon gitu teman-teman. Tapi kalau pas menunya itu bisa dimakan untuk semuanya, bisa dimakan juga untuk anak kecil, barulah nggak beli di luar. Nah, ini lanjut ya, udah selesai aku ceplok telurnya. Ini aku mau aku pakai bumbu dasar ya teman-teman. Aku kan ada stok, jadi sayang banget kalau aku nggak pakai, makanya ini aku sekalian aja habisin ya. Terus ini juga pakai sisa minyak yang tadi tuh dipakai buat goreng tahu sama telur. Harga cabai itu lagi mahal ya teman-teman, serius ya ampun, kok makin mahal ya semuanya. Cabai merah, apalagi cabai rawit sama cabai merah besar itu sama-sama lagi naik harganya. Kemarin kalau nggak salah cabai rawit itu 1 kilonya 90.000. Wow, Masya Allah, luar biasa ya. Terus lanjut ini ya teman-teman, ini aku masukin bumbu-bumbunya kayak penyedap rasa, gula itu aku pakai takaran yang sama, setengah sendok makan. Kalau garamnya tuh cuman sedikit aja ya, seujungnya sendok makan itu aja. Terus ini aku incip, alhamdulillah rasanya udah pas ya. Pokoknya kalau telur balado ini udah kayak di luar gitu ya, karena kebiasaan dan suka banget gitu. Teman-teman lagi masak apa nih hari ini? Pastinya banyak menu ya. Aku kalau lihat vlognya teman-teman, Masya Allah ya, menunya tuh banyak variasinya, kadang kayak 3 lauk gitu. Masya Allah, alhamdulillah ya. Hehe. Dan lanjut ini teman-teman, ini tuh aku rencananya tuh aku mau food prep lagi insya Allah ya. Makanya ini aku mau beberes kulkas karena harga papa tuh sekarang makin mahal. Tapi tadi itu aku sempat pagi-pagi lihat harga ayam itu di tempat aku di Banyuwangi Jawa Timur, 1 kilonya tuh 29.000 teman-teman, bahkan ada yang jual 27.000. Tapi kayak bawang merah masih murah ya. Kalau bawang putih standar. Kayak cabai merah, cabai rawit itu harganya bener-bener melonjak banget. Gak tahu kalau yang lainnya ya teman-teman. Jadi insya Allah ini aku kalau habis beberes kulkas kayak gini nih, ini aku bakalan food prep ya teman-teman, masak lagi ya. Terus ini juga karena cabai lagi mahal, ini lagi rajin-rajinnya ya, ini aku sortirin yang sekiranya cabai yang udah membusuk aku buang karena biar nggak nular ke yang lainnya ya teman-teman. Karena kalau nyimpen cabai kayak gini tuh ya, dialasi kertas atau tisu, habis itu dikasih bawang putih, tangkainya dibuang dan jangan dicuci juga cabainya. Itu bisa awet sampai 2 minggu, bisa awet sampai 2 bulan loh teman-teman, serius ya. Ini bener-bener aku jalani selama aku menikah ya kurang lebih 5 tahun lebihan gitu. Terus ini aku juga buka food container yang lain, ternyata aku ada stok cabai hijau kan, ya udahlah aku campurin aja ya karena masih cukup juga. Terus sisanya yang udah lembek juga aku mulai buang. Ini aku juga ada bumbu pecel, dari bentuknya sih kayak masih aman ya, padahal ini tuh udah berbulan-bulan, tapi bakalan aku buang aja ya. Terus ini aku juga ada stok bumbu dasar ya, bumbu dasar kuning sama putih ya, tinggal sedikit sih ya. Dan ini tuh juga seharusnya udah mulai dibuang sih ya, walaupun bentuknya tuh kayak masih aman gitu ya, nggak ada jamur, nggak ada apa-apa gitu, tapi aku buang aja karena udah lebih ya, kayaknya lebih dari 2 bulan deh. Terus ini juga wadahnya nanti aku bakalan cuci sekalian aja, barangkali nanti mau dipakai apa gitu ya. Terus ini untuk kubisnya itu nanti yang bagian hitamnya bakalan aku buang teman-teman karena masih bagus. Terus bagian luarnya yang mulai menghitam juga aku buang biar nggak semakin membusuk nanti ya, sayang banget kalau mau dibuang. Terus ini lanjut aku mau taruh di tempat cucian piring ya. Ini sampahnya juga mau aku jadiin jadi satu.
Nah ini tadi tuh kubisnya aku buang bagian hitamnya, terus juga bagian luarnya yang mulai menghitam juga aku buang kulitnya itu. Dan ini juga alasnya tuh mulai aku ganti ya teman-teman. Pokoknya kalau simpan apapun bahan makanan di kulkas selalu pantau aja ya tisu atau kertasnya itu semisal mulai basah atau bahan makanannya yang udah mulai ada yang lembek atau mencoklat menghitam itu diasingkan ya dan diganti teman-teman. Udah dipastikan bakalan awet tahan lama. Terus ini cucian yang tadi malam sebelum tidur itu aku cuci piring ya, biar paginya itu fresh aja gitu. Terus ini aku tata-tatain semuanya yang udah bersih dan udah kering ya teman-teman. Ini tuh juga sebenarnya aku tuh kan biasanya kayak nyuci tempatnya kulkas itu, kayak rak-raknya kulkas tuh biasanya aku tuh di depan teman-teman, kalau nggak di kamar mandi. Tapi kayaknya aku di kamar mandi nggak serk ya. Terus di depan itu juga takutnya nanti Mang Oja itu malah mainan selangnya kan, airnya tuh banjir kemana-mana. Jadi ya udahlah aku nyucinya di tempat cuci piring gini, walaupun sempit ya, soalnya kan raknya ini kan gede ya teman-teman, dan itu juga kaca dan agak berat juga. Dulu pas awal-awal itu aku kira kayak ringan gitu kan, ternyata berat. Terus ini lanjut ya, ini aku mau cuci piring. Sebenarnya pekerjaan yang menurut aku biasa aja tuh ya nyuci piring, nyuci baju, terus sapu-sapu rumah, terus apa lagi ya teman-teman, siram-siram bunga gitu ya. Apalagi ya, tapi pekerjaan yang menurut aku kayak males banget itu ya ngepel, habis itu lipat baju, ya Allah, apalagi nyetrika. Ada yang samaan nggak sih teman-teman, atau cuman aku aja ya yang orangnya malesan ya? Karena emang bener-bener apalagi kayak cucian baju gitu ya, itu di rumah tuh sampai numpuk loh, kadang sampai 1 minggu itu baru dilipat. Kadang ya udah gantian ya aku sama suami gitu, semisal suami aku lihat lama gitu ya kok numpuk dan dia juga agak lenggang gitu waktunya, biasanya suamiku juga yang ngelipatin ya. Pokoknya aku kalau urusan lipat baju, ngepel itu aku nggak tahu ya, kayak kurang serk aja gitu loh teman-teman. Ada yang sama nggak sih? Apalagi soal nyetrika baju. Aku tuh nyetrika baju di rumah itu cuman baju buat kerja sama baju formal yang mau dipakai keluar gitu loh, atau kalau mau keluar bajunya agak lungset gitu ya, baru aku setrika teman-teman, serius loh ya. Aku tuh kadang ya kayak gimana gitu kalau lihat vlognya teman-teman atau siapapun itu ya yang rajin banget nyetrika dan ngelipat yang sampai rapi, masya Allah, alhamdulillah ya, keren banget serius ya, bener-bener mengagumi banget. Karena aku sendiri jujur kayak agak susah gitu ya, bukan agak susah sih, mungkin memang karena nggak ada niat ya teman-teman, jadinya ini malah curhat ya. Karena memang sambil nunggu cuci piring ini loh, ini lama banget, di video aja yang kelihatannya cepet ya, dan aku juga bingung mau ngobrol apa lagi nih teman-teman. Oh ya teman-teman, aku tuh belum ganti thumbnail aku ya yang ada di YouTube ini. Kan di atas sendiri itu waktu masuk di profil itu kan ada ya, di atas sendiri itu ada kayak Instagram aku. Itu Instagram aku udah nggak aku pakai ya teman-teman. Kapan hari itu aku sempat lihat ada komen, ada DM yang masuk. Maaf ya, itu aku bener-bener lupa sama passwordnya, dan kayak ya udahlah aku ikhlaskan aja gitu ya. Jadi kalau Instagram aku yang bener-bener aku pakai, ada sebagian tahu, ada yang belum ya. Nah kalau buat teman-teman yang mau berteman, ayo di Instagram aku ya, di Rumah Baby Pink, itu ada di deskripsi di profil aku YouTube ya teman-teman, ada di bawah sendiri. Nanti itu ada linknya ya, link Instagramnya. Kalau enggak ya udah @rumah_babypink itu ya teman-teman. Kalau mau DM atau berteman, yuk di sana aja mampir ya. Atau mungkin mau di TikTok aku, namanya juga sama, Lias Miling ya teman-teman. Aku sekarang itu lebih fokus ke Instagram. Cuman aku kayaknya untuk tahun ke depan ini insya Allah aku bakalan mulai aktif lagi di YouTube ya teman-teman. Apalagi aku kayak nggak nyangka pas akunya jarang upload malah ada video yang FYP, bahkan followersnya naik. Pas aku rajin-rajinnya yang nonton cuman sedikit dan followers ya begitu-begitu aja. Jadi gimana ya teman-teman, kayak bener-bener dibikin up down gitu ya. Soalnya kalau mau bikin video YouTube ini itu kayak effort banget gitu ya, kayak kayak apa ya pokoknya nunggu berjam-jam. Soalnya kan ngerekamnya aja kegiatan sehari-hari kayak gini tuh bisa sampai 1 jam lebih, belum ngeditnya, belum ngisi suaranya, belum nguploadnya. Jadi ya anggap aja kerja di YouTube ini hitung-hitungannya ya maksimal 5 jam gitu ya teman-teman baru selesai. Kalau cepet ya kayak video review-review gitu paling 1 jam 2 jam gitu ya.
hanya sekedar curhat aja ya teman-teman. Kalau mau berteman, yuk follow ya teman-teman Instagram aku sama TikTok aku. Kalau teman-teman mau minta di follow back, tinggal DM aja, nanti bakalan aku follow back ya teman-teman. Terus ini lanjut ya, ini kan agak gede nih rak yang di bagian bawah sendiri, bagian kulkasnya. Jadi aku cuci aja di sini ya, aku gosok-gosoknya di sini, tapi aku bilasnya di kamar mandi teman-teman, kan ada selangnya ya di kamar mandi. Soalnya ini udah nggak cukup banget, ini aja udah aku dusel-duselin ya, takutnya itu kayak jatuh-jatuh. Malah aku takutnya pecah, kan kayak sayang ya, dan jangan sampai karena nanti bakalan nambah-nambahin pengeluaran. Ini alhamdulillah pekerjaan udah selesai semua kan, masak udah selesai, terus bersihin kulkas juga tinggal sedikit lagi. Jadi ini aku cuciannya udah selesai, lanjut buat ngejemur. Sebenarnya mau nyuciin bajunya Mauja juga, tapi kayaknya ya udahlah besok aja, bajunya Mauja kayak kurang banyak gitu ya. Ini Mauja udah bangun ya teman-teman, udah mandi maksudnya. Kalau bangun dia udah selalu subuh bareng aku. Pokoknya aku bangun jam berapa dia selalu ikut bangun jam berapa juga. Terus ini tuh juga dia udah mandi, dan alhamdulillah udah Mauja tuh udah sama sekali nggak pakai pampers atau nggak pakai klodi ya teman-teman. Jadi udah lulus toilet trainingnya ya, udah bisa pipis dan BAB di tempatnya, yaitu di kamar mandi. Pokoknya aku seneng banget, ternyata cepet loh teman-teman ngejarinya. Mungkin kitanya aja yang nggak percaya sama anak ya, nggak percaya diri sama kemampuan anak kita. Aku sampai sempet kayak nyesel gitu, kenapa nggak dari usia 2,5 tahun aja aku ngajarin dia. Ternyata ngajarinnya tuh mudah banget, apalagi kalau awalnya tuh pakai klodi tuh ya, itu asli mudah banget teman-teman. Dan akhirnya kalau di aku ya udah aku simpan gitu aja, dan aku juga nggak pernah beli pampers. Sambil sharing-sharing nih teman-teman, barangkali nih teman-teman ada anak kecil juga yang mau jalanin toilet training gitu ya. Ini pun Mauja ya, masya Allah, alhamdulillah ya teman-teman, itu dia nggak pernah satu kali pun ngompol di kasur, di tempat tidur atau dimanapun. Semenjak aku ngajarin dia toilet training itu nggak pernah ngompol sama sekali, dan aku kayak merasa bangga gitu ya sama Mauja sendiri ya. Kan ini yang ngejalinnya dia ya. Kan soalnya aku kayaknya lihat cerita-cerita teman-teman kan kadang banyak anaknya yang ngompol ya, dan ini alhamdulillah anak aku tuh nggak ngompol sama sekali, dan ya masya Allah alhamdulillah lah teman-teman gitu ya. Dan setiap orang prosesnya beda-beda ya teman-teman. Terus ini lanjut ya, ini aku mau mindah-mindahan lagi jemurannya ya, riweh. Terus ini aku juga mau lap-lap. Ini karena aku pembersihnya habis ya, aku belum belanja. Itu aku pakai jeruk nipis, aku kasih air sedikit, dan ternyata wanginya seger loh teman-teman. Biasanya kan kalau yang alami itu kan bisa pakai jeruk nipis, cuka gitu ya, kalau enggak pakai baking soda buat beres-beres kayak gini ya, biar nggak ada tambahan bahan-bahan kimia gitu. Dan ini asli harusnya kinclong dan bersih ya teman-teman. Oh ya teman-teman, gimana nih, udah dibersihin belum kulkasnya? Aku tuh kalau bersihin kulkas kayak gini tuh dulu rajin-rajinnya tuh seminggu sekali ya, tapi kalau sekarang itu ya palingan 1 bulan sekali gitu teman-teman ya. Itu pun kalau ada kayak desakan-desakan gitu. Aku juga udah lama nggak food prep ini ya, kayak beli terus gitu, karena aku sama suami sama-sama sibuk. Tapi kalau udah ditekan dengan harga-harga sembako yang semakin mahal, udah harus disempet-sempetin buat masak. Insya Allah ya teman-teman, nanti aku bakalan food prep. Dan ini aku beres-beresnya nggak aku shoot sampai akhir ya teman-teman, soalnya nih raknya ini juga perlu dikeringin kayak dilap-lap gitu kan, bakalan semakin panjang. Pokoknya aku ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah support aku selama ini ya. Maaf aku kalau ada salah kata ya teman-teman. Assalamualaikum.